Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah, monggo Bapak. Nggih. Nggih, terima kasih sudah mau rawuh di SD kami, SD Cinangsi 04. Ya. Alhamdulillah ini saya kebetulan ini ingin bertemu teman-teman guru, termasuk Mas Nanang juga ini ya di SD Cinangsi 04, karena memang sudah beberapa waktu kami tidak berkunjung ke sini, dan kebetulan untuk hari ini kami meluangkan waktu sengaja untuk bisa bertemu Pak Nanang dan teman-teman guru ya. Dan Nggih. kelihatannya di Cinangsi 4 ini sudah ada perkembangan baik itu tentang sarana prasarana fisik maupun kemajuan yang lain. Tapi mungkin ada permasalahan yang ada di Cinangsi 4 ini, Pak. Alhamdulillah, tadi memang benar perkembangan di SD Cinangsi 4 ini sudah mulai terlihat karena di tahun ini kami mendapatkan bantuan 2 gedung baru. Alhamdulillah, itu menjadi promosi kami, sehingga sarpras di kami itu agak mencukupi. Walaupun memang masih ada kekurangan seperti yang tadi Pak Istama sampaikan. Permasalahannya apa? Permasalahannya itu ada beberapa. Yang pertama itu kaitannya dengan sarpras. Secara standar untuk ruang kelas memang sudah memenuhi, tapi untuk fasilitas pendukung di SD Cinangsi 4 ini masih membutuhkan fasilitas pendukung lainnya. Apa misalnya? Misalnya fasilitas pendukung seperti perpustakaan, UKS. Nah, jadi selama ini kalau buku-buku yang bantuan dari pemerintah itu tidak bisa dimasukkan ke kelas, karena di kelas juga sudah penuh, akhirnya dimasukkan di gudang kantor dan tidak bisa dimanfaatkan oleh anak-anak ya. Tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal karena ditumpuk di gudang. Kemudian kami juga, ini yang termasuk agak PR bagi kami di SD Cinangsi 4 ini, kaitannya dengan penurunan jumlah siswa. Dari 3 tahun ini itu terus turun. Untuk yang tahun kemarin berarti berapa? Yang tahun ini berapa? Tahun kemarin itu, tahun pelajaran kemarin itu jumlah siswanya ada 72. Iya, 72. Setelah kelulusan terus penerimaan siswa baru, kami hanya berhasil menerima 5 siswa. Jadi total untuk tahun ajaran ini hanya 59 siswa. Iya, hanya 59. Nggih, Bapak. Mungkin ada lagi permasalahan yang lain yang di sekolah ini? Saya rasa permasalahan yang menjadi beban saya selaku kepala sekolah itu yang berat itu ada 2 hal itu. Oh iya. Terus untuk permasalahan yang pertama tadi kaitan dengan sarpras, artinya selama ini Mas, dan untuk waktu-waktu ke depan untuk proses pembelajaran pendidikan berarti masih bisa berjalan seperti itu ya, meskipun tadi untuk beberapa sarpras ini masih perlu dilengkapi, tetapi untuk pembelajaran berarti tetap bisa berjalan ya? Alhamdulillah, untuk pembelajaran masih bisa tetap berjalan ya. Kami juga berusaha maksimal, artinya seminimal mungkin sumber daya yang ada di sini kami manfaatkan semaksimal mungkin. Walaupun memang karena sumber dayanya itu yang belum maksimal, pemanfaatan kami secara maksimal pun hasilnya tidak terlalu optimal, beda dengan mungkin yang kalau sudah memilih kelengkapan seperti itu, Bapak. Oke. Kemudian dari 2 permasalahan tadi, artinya yang lebih urgen mendesak untuk segera diatasi yang mana tadi? 2 permasalahan itu yang lebih urgen itu tadi yang kedua, tentang penurunan jumlah siswa. Saya khawatir ini di tahun ajaran besok 2025-2026 itu akan turun lagi. Sekarang sudah 59, masa akan turun ke bawah lagi. Itu nanti akan menjadi krisis yang dikhawatirkan, tentu takutnya di-regrouping, Bapak. Jadi kami lagi bagaimana sih ya ini agar siswa ini bisa nambah di sini, siswa barunya tahun depan itu bisa lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Ini mumpung ada Pak Istama mungkin bisa membantu kami, Bapak. Oke.
Terima kasih. Memang untuk permasalahan jumlah peserta didik itu ya di beberapa tempat ini memang ada dari jumlah peserta didiknya yang terbatas, mungkin juga karena memang dari lingkungan terbatas secara geografis, bisa juga karena memang jadi ada dua faktor ya, dari faktor luar eksternal dan faktor internal yaitu dari dalam diri sekolah. Dari dalam misalnya dari faktor bagaimana pengelolaan di sekolah itu, kemudian bagaimana untuk kompetensi guru-guru dalam pembelajaran, bagaimana situasi sekolah sehingga menjadi daya tarik untuk masyarakat dan anak-anak. Kalau dari faktor eksternal ini mungkin dukungan dari masyarakat termasuk kondisi geografis. Nah, kira-kira dari dua faktor tadi ini yang mana yang menjadi salah satu penyebabnya itu yang mana? Kalau dari geografis memang di sini itu masyarakatnya itu memang sudah sedikit. Artinya kalau jumlah anak usia kelas 1-nya pun pastinya sedikit. Memang itu sudah adanya seperti ini karena masyarakat di sini itu tinggalnya itu hanya yang ada di tepian jalan. Sementara kalau lebih masuk lagi itu, kalau ke selatan itu sudah persawahan, kalau ke wilayah utara itu sudah masuk hutan milik perhutani. Jadi memang secara geografis itu seperti itu. Berarti mungkin ini lebih permasalahannya ketertarikan orang tua untuk menyekolahkan di SD ini. Ini mungkin termasuk PR kami, bagaimana membuat orang tua di lingkungan SD Cinangsi 04 ini bisa yakin dan tertarik untuk menyekolahkan siswanya di sini. Karena kalau dilihat dari pengalaman kami tahun kemarin itu ada potensinya itu ada 7 siswa. Dari potensi 7 siswa itu kami hanya berhasil menarik 5 siswa. Yang 2 siswa itu keluar ke sekolah lain. Setelah kami gali kenapa kok tidak mau sekolah di SD Cinangsi 4, padahal setiap mau berangkat ke sekolah yang sekarang anak itu bersekolah itu pasti lewat di depan SD Cinangsi 04. Permasalahannya ya kembali lagi tentang keadaan sekolah yang katanya fasilitasnya belum lengkap, sekolahnya dibilang masih jelek. Kemudian ada hal lagi yang menurut saya itu PR-nya, katanya di sini itu sekolahnya hanya sekolah pelajaran biasa. Sementara orang tua siswa tersebut menghendakinya itu selain bersekolah itu anaknya itu bisa ngaji, Bapak. Ya. Berarti Pak Nanang sudah tahu menganalisis penyebab mengapa jumlah peserta didiknya kurang, yaitu dari faktor internal dari dalam sekolah, sehingga sebagian dari wali murid ini mungkin belum ada ketertarikan ya, padahal sudah ada potensi ya. Potensi memungkinkan untuk bisa anak-anaknya sekolah di Cinangsi 4. Artinya dengan seperti itu mungkin bisa diambil satu solusi atau mungkin langkah-langkah yang bisa dilakukan penjenengan sebagai kepala sekolah maupun bersama teman-teman guru ya, dalam upaya untuk bagaimana untuk meningkatkan daya tarik minat peserta didik agar bisa sekolah di sini. Kira-kira apa yang memungkinkan bisa untuk dilakukan? Mungkin kalau tadi melihat beberapa alasan dari orang tua yang menyekolahkan siswanya di tempat lain, mungkin yang bisa saya lakukan kaitannya itu ya kami membuat program di mana siswa yang bersekolah di sini juga diajari mengaji. Karena orang tua di lingkungan wilayah sini itu menginginkan anaknya itu bisa ngaji. Padahal memang ada beberapa masjid dan musola, tapi mereka menganggap bahwa masjid dan musola itu masih terlalu jauh dari tempat atau rumah tinggal si anak tersebut. Jadi
orang tua itu menginginkan ya sekolah di situ anak diajari ngaji. Ya. Jadi walaupun nanti kualitas mengaji, intensitas mengaji di musola lingkungan sekitar kurang, anak itu sudah bisa mengaji. Mungkin yang opsi yang saya ambil adalah akan memperbanyak atau lebih intens lagi kaitannya dengan program keagamaan, yaitu kalau lebih spesifik lagi ya tentang mengaji. Jadi anak itu di sini akan lebih intens diajarkan tentang bacaan dalam Al-Qur'an seperti itu, Bapak. Oke, ya. Berarti ada satu solusi karena tadi dari permasalahan yang ada, melihat dari lingkungan yang ada ketertarikan atau pengennya dari masyarakat ini anak-anak lebih kepada keagamaan, lebih punya nilai plus ya dalam bidang keagamaan, sehingga di lingkungan rumah masing-masing ini terbatas untuk anak bisa mengaji. Sehingga satu langkah yang dilakukan oleh sekolah ini adalah untuk memberdayakan, menguatkan pendidikan agama di luar jam sekolah. Artinya ada kegiatan mengaji yang dilaksanakan di sekolah. Kira-kira program yang nanti secara real yang akan dilakukan dari sekolah itu apa, terus nanti yang harus terlibat itu siapa saja itu? Jadi program realnya itu kalau konsep yang ada di bayangan saya itu nanti kita akan masuknya itu lebih pagi lagi, Bapak. Artinya kalau masuknya jam 7, kita akan usahakan lebih pagi lagi, ngambil ya setelatnya istilahnya itu jam 7:15 itu siswa sudah siap untuk mulai mengaji. Proyeksi saya itu karena ini dalam tahap awal untuk mengembangkan, tentunya itu harus bisa terlihat oleh masyarakat. Jadi dalam program itu nanti ya hafalannya dulu harus bisa didorong. Karena dengan hafalan itu nanti siswa itu akan lebih bisa menerapkan di rumah. Nanti setelah hafalannya itu bisa, tentunya penerapannya alhamdulillah untuk Sarpras kami sudah mendapatkan musola. Tentu dalam penerapan itu pengaplikasiannya itu nanti bisa dilakukan sholat berjamaah. Kami akan melakukan sholat berjamaah. Selama ini memang yang sudah berjalan itu sholat berjamaah zuhur, walaupun waktu dulu kami belum punya musola, kami tetap bisa melaksanakan. Tapi untuk kali ini karena sudah punya musola, tentunya akan kami berusahakan lagi ada program yang namanya sholat duha. Tapi ini ya masih rintisan. Kemudian juga tentunya karena ini program sekolah, saya tidak bisa sendirian. Saya juga butuh bantuan dari teman-teman guru. Jadi dalam proses menuju hal tersebut, mungkin saya hal pertama itu akan mensosialisasikan dulu kepada guru agar guru siap ketika nanti pelaksanaan program itu, mereka itu sudah siap untuk mendukung dan membantu program tersebut. Berarti melibatkan semua guru. Dalam artinya untuk kegiatannya adalah lebih ke hafalan dulu dengan untuk waktunya ditambah lebih pagi lagi, kemudian nanti pemanfaatan tempat ibadah yang sudah ada untuk jamaah sholat. Nah, ini kira-kira kapan ini mulai dilakukan? Kalau untuk programnya lebih mengena ke siswa itu nanti di semester 2, berarti di Januari 2024 insya Allah kami akan mencoba. Kenapa kami milih di semester 2? Karena kami juga akan mulai mempromosikan hal tersebut ke luar agar masyarakat juga bisa tahu. Hal ini sebagai langkah awal untuk persiapan PPDB. Oke, terima kasih ya atas ngobrolnya, bincang-bincang kaitan dengan tadi beberapa permasalahan, dan salah satunya kaitan dengan penurunan jumlah peserta didik. Tadi sudah ada upaya kaitan dengan kegiatan keagamaan yang mudah-mudahan nanti bisa memotivasi
peserta didik maupun masyarakat di lingkungan sekitar sehingga lebih tertarik untuk bisa menyekolahkan putranya di sini. Nggih. Itu dan rencana nanti di semester 2 ya, Nggih. di semester besok ini baru akan dilakukan. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dan nanti 3 bulan ke depan kami akan evaluasi lagi di sini untuk pelaksanaan kegiatan ya. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar apa yang menjadi Amin. tujuan harapan dari SD Cinangsi 04 ini kaitan dengan jumlah peserta didik semakin lama nanti juga semakin meningkat. Amin. Itu saja nggih. Nggih. Yang bisa kita bincangkan untuk kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian saja, terima kasih. Kami langsung saja, ini masih ada kegiatan di kantor. Nggih. Untuk dilanjutkan aktivitasnya. Nggih, terima kasih Bapak. Nggih. Dengan ngobrol ini alhamdulillah akhirnya ya ada sedikit pencerahan. Nggih. Jadi dengan program itu tentunya dan butuh juga motivasi dari Bapak pengawas. Ya, insya Allah kami semua siap untuk bisa melaksanakan program itu dan mudah-mudahan dengan dorongan dari Bapak pengawas juga dan bantuan doa, supportnya, mudah-mudahan siswa di SD Negeri Cinangsi 4 di tahun ajaran besok juga bisa lebih meningkat lagi. Amin. Terima kasih Bapak. Nggih. Nggih.